di kriwil-kriwil dulu nyai bikin tangan ini jadi untuk bagian di ujung tangan ya, dan di pinggirnya nanti saya akan pakai tali, kemudian di bawahnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di sini di channel saya, masih seputaran tentang menjahit, dan saya akan mempraktekkan seperti di gambar thumbnail tadi ya, cara membuat rempel di ujung tangan. Nah, ini saya sudah siapkan dan ini ada 4 lambar. Ini untuk 2 tangan ya. Dan jika kalian mau bikin tangannya ya, jadi ini seukuran kita, misalkan untuk anak kecil ya, kita lihat di pergelangan tangannya, dan ini harus dilebihin, dan ini terlalu panjang ya. Dan untuk yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan dari notifikasi video terbarunya, dan jangan lupa like juga ya. Nah, ini bahan untuk rempelnya ya, dan ini saya sudah potong sangat panjang sekali dan tidak diukur ya. Nanti saya akan kasih cara mengukurnya ya. Nah, jadi ini sangat beda untuk bagian rempel bawah. Nah, jadi yang di ujung pergelangan tangan, nah di sini ini harus dilebihin ya. Jadi kita lihat kalau anak kecil itu, jadi untuk ukurannya lah, pokoknya pergelangan tangan ya, itu untuk ukurannya. Dan ini untuk tali ya, nanti di ujungnya, dan potongnya seperti di video sebelumnya ada ya kemarin, yang kalau lihat di video sebelumnya cara bikin bis untuk biar dimiringkan ya, seperti di video kemarin. Nah, ini untuk rempelnya, karena saya sengaja bikinnya panjang, jadi saya akan sambung ya, dan motongnya ini harus lurus ya, kira-kira ukurannya ini 5 cm, dan itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini sangat panjang sekali, dan saya akan dibikin semua ya ini. Dan untuk cara membuat ukurannya bisa lihat dari video ini ya. Jadi ini jangan di skip videonya dan disimak baik-baik ya. Jangan sampai mempraktekannya sambil melihat video ini. Jadi lihat dulu videonya sampai habis lalu dipraktekkan. Nah, ini saya bikin untuk rempelnya sangat panjang sekali ya, dan nanti kalau lebih saya akan buang ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini dibalikin ya, seperti biasa dibikin tali pinggang, namun ini cuma sebelah ya, karena ini mau bikin rempel. Kemudian setelah dibalikin seperti ini biar tidak meleset nantinya, jadi kita harus jahit dulu ya, jahit dulu seperti ini. Jadi kita untuk mempraktekannya simak dulu ini dari awal sampai akhir biar tidak salah paham ya. Nah, ini saya akan jahit dulu biar nanti tidak meleset pas waktu menjahitnya ya. Kemudian setelah ini kita, nah jadi ini harus segini nih, yang seperti saya praktekkan, dilihat ini, jangan sampai disamakan ya. Jadi panjangnya kurang dari untuk lapisan tangan itu yang saya perlihatkan barusan ya. Jadi harus kurang ya panjangnya, jangan disamakan. Nah, pertama rempel-rempel kayaknya ini akan terlalu kepanjangan nih rempelnya. Namun kita akan dibuat ukuran ya. Jadi kalau mau bikin rempel seperti ini kita harus bikin banyak dulu, 2 dulu lah, coba 2 dulu kalau untuk membuat ukuran rempel ini ya, biar tidak mubazir ya kainnya itu. Ini cara membuat ukurannya, dan ini harus kurang dari ini ya, ukurannya harus kurang ya, jangan sampai sama pun tidak boleh ya, itu harus ada harus kurang. Nah, seperti ini nih, dan ini terlalu panjang nih, jadi ini harus dibuang, dan pembuangannya ini jangan sampai hilang dulu ya kalau untuk ukuran.
Dan ini akan dibalikin dulu seperti ini dan akan dijahit sama seperti di awal tadi ya. Kita jahit dulu di sini, dibalikin lagi dan seperti ini nih. Dan untuk bekasnya saya ambil dulu lagi ya, bekasnya bentuk ukurannya kita taruh dulu nih. Nah, bekasnya ini jangan dibuang dulu karena ini bisa menjadi ukuran. Jadi tadi saya potong 2, jadi tinggal membuang seukuran segini ya. Nah, tinggal membuang seukuran segini ya kalau dari yang 2 tadi saya potong. Kemudian ini tuh, ini udah hampir nyampe ya. Ukuran panjang rempel itu udah ketahuan ya sekarang. Jadi kita harus potong seukuran tadi, dibuang yang barusan saya perlihatkan. Nah, kayak gini nih. Kita lihat dari satu lembar ya. Ini kayaknya kesamaan ya, terlalu sama. Nah, harus ada lebih ya, kira-kira 1 cm. Namun ini masih bisa dipasangkan ya, walaupun sama tapi masih bisa dipasang ya. Ingat itu di situ jangan sampai dipaskan ya, ukurannya harus dikurangi setengah sentian atau 1 cm. Dan untuk panjang kita bisa lihat dari pergelangan tangan yang akan dibikin bajunya, bikin tangannya ya. Dan ini menjahitnya di sebelah jahitan tadi ya, jarujuran tadi. Kemudian ini karena saya bikin 4 ya, maksudnya untuk 2 tangan baju ya. Dan di sini saya mempraktekannya di 1 tangan saja karena berapapun tangannya itu caranya tetap sama ya. Kemudian ini untuk tali yang tadi saya potong ya. Dan saya akan dibikin dulu talinya. Ini tali gunanya untuk tali lubang kancing ya. Saya bikin dulu. Sebetulnya di channel ini saya sudah pernah mempraktekkan cara membuat tali, namun di sini biar tidak harus mencari lagi ke video yang lain, jadi saya praktekkan di sini. Ini cara bikin talinya ya. Dan jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga ya bikin talinya. Kalau terlalu kecil susah untuk membalikinnya ya. Kalau terlalu besar tidak pantas juga ya. Nah, kemudian kita ambil jarum bekas atau baru boleh. Kemudian ambil juga benang. Benangnya ini kalau bisa 4 lembar ya, biar kuat. Namun di sini saya pakai 1 lembar aja ya, karena ini hanya untuk contoh seperti ini. Dan jangan sampai putus benangnya. Kemudian kita masukin jarumnya. Ini untuk membalikin bikin tali ya. Kemudian kita masukin sampai keluar jarumnya. Kemudian tarik dulu nih. Kemudian masukin lagi yang runcingnya dan dikurangi 1/2 sentian lah, seperti ini nih. Kemudian masukin lagi itu bukan yang runcingnya ya, yang ada kepalanya itu. Kemudian kita tarik pelan-pelan, jangan sampai si benangnya putus ya. Nah, seperti ini. Kita harus pelan-pelan ini biar talinya kebalik ya. Jadi sambungannya biar ke dalam ya. Pelan-pelan, kemudian nah, udah mulai masuk nih. Ini udah mulai masuk tuh. Nah, ini udah jadi tali ya. Kemudian potong kita seukuran lubang kancing. Nah, kalau lupa subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Dan jangan lupa like juga ya. Nah, ini saya sudah potong kira-kira 2 sentian ya. Seukuran lubang kancing, kita bisa diukurkan dulu ya kalau ada kancingnya, dan disimpan di tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah pinggir rempel tangan. Kemudian kita atret dulu, dijahit, dikunci ya biar tidak copot nanti pas waktu dijahit.
kita atret dulu. Nah, udah nih. Dan di sini saya mempraktekannya dengan berbagai cara, dan maksudnya sambil menunjukkan cara-cara yang lain ya, karena bisa ada yang beda di sini ya. Takut ada yang beda. Nah, ini dalamnya. Kalau ada luar dalaman ya. Ini dalamnya. Kemudian ada yang langsung dijahit, ada yang langsung dibikin seperti pasang kerah. Itu untuk nyambung ke tangannya ya. Nah, kalau di sini saya praktekkan cara yang seperti cara memasang kerah ya. Nah, dijahit dulu nih. Ini ceritanya kalau ada kain kerasan, ini yang ada kain kerasnya ya. Karena di sini saya hanya membuat contoh ya, ini di tangan bekas. Nah, kemudian ini harus dilonggarin, jangan terlalu disamakan untuk menjahitan nanti ya gunanya. Dan ini si rempelnya jangan sampai kejahit ya. Hati-hati, ini jangan sampai kejahit. Hati-hati di sini. Kemudian dibawa ke sebelah sini. Ingat, yang saya pegang ini harus lapisan dengan itu ya. Jangan disamakan, kita beri setengah sentian untuk nanti memasang ke tangannya ya, menjahit. Dan ini yang sebelahnya juga hati-hati, jangan sampai kejahit ya rempelnya ke sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci. Setelah ini kita dibalikin ya. Tuh, ini ada lebihnya sedikit ya. Kita balikin seperti bikin kerah. Nah, setelah dibalikin seperti ini, kita pindah lagi ke tangan ya. Tuh, ini sudah mulai sampai jadi nih. Kita pindah lagi ke tangan yang akan dipasang. Dan di sini ada yang diobras di pinggirannya, ada juga yang diklim pinggirannya. Dan di sini saya praktekkan cara yang diklim ya. Ini bebas, ini di sini ya. Mau diklim, mau diobras, terserah ya. Nah, setelah diklim seperti ini, kita akan memasang si rempel tangannya tadi. Dan tadi saya sudah perjelaskan, ini panjang tangan ya, dengan itu pergelangannya. Ada yang mau dirempel boleh di sini. Kalau mau dikerut boleh juga. Tapi kalau kita tidak punya sepatu kerut ya untuk ini, misalkan ini mau dikerut nih, namun kita tidak punya sepatu kerut, kita tinggal kencengin ini ya, si cepet benangnya. Nah, seperti ini, dan jalannya dipercepat. Kemudian kita tarik benangnya. Kalau sudah dikencengin ini, nah cara ngerutnya seperti ini nih. Ini cara ngerut manual. Kalau kita cuma sedikit bisa ya cara seperti ini, tapi kalau banyak di kerjaan kita bisa menggunakan sepatu kerut ya. Nah, ini cara ngerut manual nih. Kita tarik dan sampai sama dengan ujung pergelangan tangan tuh. Nah, seperti ini nih. Ini udah hasil ngerut nih. Nah, di sini tadi yang saya perjelaskan, ada yang langsung disambung ke tangan, ada yang dibersih seperti ini ya. Jadi ini tidak akan ada sambungan karena ini cara pasangnya sama dengan cara pasang kerah ya. Kemudian kita jahit, dan ukurannya ini udah sama ya, karena tadi saya sudah dikerut ya. Dan cara ngerutnya manual, kita tinggal tarik benangnya satu lembar, kemudian tuh. Nah, di sini kita setik. Di sini kita stick ya. Nah, kita ini jalan terakhir nih. Nah, setelah disetik ini, di sini bebas. Mau disetik sekelilingnya ke sini, nah ke sini sampai sini boleh, tapi di sini saya tidak akan setik karena ini hanya sekedar contoh. Ini terserah
teman-teman semua. Dan ini terakhir kita jahit pinggirannya, kemudian ini di akhirnya diobras, tinggal diobras dan kita lihat dibalikin ya. Nah, jadi videonya sampai sini ya. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan kita tunggu selanjutnya.